Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asy Ngawi. Nah, di kesempatan kali ini saya mau sharing lagi nih ya, buat teman-teman khususnya yang masih pemula. Biasanya nih kalian ya kan nggak ada pengalaman kerja sama sekali nih ya, jadi untuk itu pasti kalian bakalan mempunyai rasa ataupun memiliki rasa ragu-ragu, was-was bagaimana nanti setelah sampai di rumah majikan. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus ya. Nah teman-teman, di sini buat pemula khususnya ya, yang mungkin saat ini nih ya berpikiran kepingin banget kerja ke Singapura, tapi nanti bagaimana ya setelah sampai di rumah majikan. Nah itu pasti yang akan kalian rasakan ya. Duh, nanti setelah sampai di rumah majikan pasti ya, yang pertama itu soal bahasa nih. Nah yang udah pasti nih ya, kalau pertama kali kerja ke Singapura pasti bahasa. Oke. Yang kedua soal nanti kerja di rumah majikan, sudah pasti dengan pekerjaan yang baru itu pasti kalian bakalan berpikir ya, nanti akan diajarin sama majikan atau enggak. Nah, oke. So setelah itu nanti nomor 3 ya, nanti bakalan kalian merasakan bagaimana cara beradaptasi dengan keluarga majikan. Nah, di sini saya akan mengurai ya satu-satu, oke. Yang pertama soal bahasa. Di sini buat teman-teman semuanya ya, kalian jangan takut. Misalkan, Mbak, saya kok bahasanya belum bisa, tapi saya sudah sign kontrak dengan majikan, yang artinya saya sudah menyetujui dengan majikan ini dan sudah ditentukan tanggalnya saya mau terbang ke Singapura. Nah, untuk itu buat teman-teman di sini jangan pernah takut kalian nggak bisa bahasa ya, karena yang saya alami sendiri waktu saya pertama kali masuk ke Singapura, saya juga nggak bisa bahasa, dan majikan saya itu Chinese teman-teman. Sudah pasti kalau majikan Chinese itu nggak semua majikan Chinese bisa ngomong bahasa Melayu ya. Jadi di sini ya alhamdulillah ya, majikan pokoknya yang ngomong pakai bahasa isyarat lah ya, kayak gitu, gerakan tangan isyarat kayak gitu. Terus nanti lambat laun pelan-pelan teman-teman pasti kita juga bisa mengikuti, juga bisa ngomong asalkan kita mau belajar ya. Terus seumpama di rumah majikan itu ada anak kecil ya teman-teman, misalkan anaknya si Mem, terus keluarganya si Mem punya anak-anak kecil kayak gitu, ada lah ya pokoknya yang namanya bocil-bocil kayak gitu. Kalian bisa belajar dari sana ya, yang namanya anak kecil itu sudah pasti cerewet ya, akan ngajak ngomong terus kayak gitu. Pasti kalian dari sana akan terpancing, kalian akan terbiasa ngomong bahasa Inggris, oke? Terus yang selanjutnya tentang pekerjaan di rumah majikan, Mbak, gimana nanti setelah sampai di rumah majikan, apakah kita itu akan diajarin cara-cara bekerja di rumah majikan? Iya, Mbak, di sini pasti. Buat yang masih non ya, masih pemula, kalian jangan pernah takut ya, kalian bakalan diajarin oleh majikan. Misalkan nih ya, yang pertama kali tentang masak, yang pertama kan makan ya, majikan di rumah majikan itu makan, masaknya itu bagaimana, nanti kalian akan dibikinkan tulisan ya, agar kalian itu bisa apal kayak gitu, hafal ya, maksudnya nggak setiap saat harus tanya terus sama majikan kayak gitu, oke. Terus yang kedua tentang soal pekerjaan di rumah majikan, misalkan nih dari hari Senin sampai hari Minggu, mungkin yang pertama kali datang ke Singapura nanti kan sudah pasti majikan ngomong ya, nggak usah ambil libur dulu karena masih dalam tahap proses potongan gaji, oke. So setelah itu kalian nurut aja sama majikan ya. Tapi dari sini teman-teman, kalau misalkan kalian nggak ambil libur, itu sudah pasti akan dapat uang ganti ya. Misalkan nih persyaratan dari PT yang ada di Indonesia, kalian kan di sini mendapatkan liburan dalam sebulan sekali kan, mungkin ada yang dapat setiap hari Minggu, ada juga yang dapatnya cuman sebulan 2 kali atau bahkan sebulan cuman sekali. Nggak apa-apa, yang penting kalian dapat libur ya. Jangan sampai di rumah terus, nanti yang ada kalian bakalan stres mikirin pekerjaan yang nggak ada habisnya. Apa iya bener Mbak? Iya, saya sendiri juga ngerasain gitu teman-teman. Padahal saya di sini itu ya, di Singapura nih saya sudah lama banget, tapi saya mikir ya, saya pernah berpikir, saya pernah pokoknya mikir lah ya. Ya Allah,
pekerjaanku kenapa nggak pernah ada habisnya. Pokoknya kalau saya nih teman-teman, saya nggak paksain diri untuk masuk ke dalam kamar, itu pekerjaan terus ada aja, meskipun nggak berat. Di Singapura nih nggak ada kok ya pekerjaan yang berat, itu nggak ada ya. Beratnya itu di Indonesia teman-teman, sudah pekerjaannya berat-berat ya. Misalkan nih yang kerja di toko-toko itu kan sudah pasti ya dari sana akan untuk disuruh ngangkat-ngangkat barang ya. Kata suami saya nih ya, kalau kamu kerja di Indonesia nggak bakalan betah. Karena apa? Di Indonesia sudah gajinya kecil, pekerjaannya itu berat banget. Misalkan kamu kerja di toko itu toko misalkan sembako lah ya teman-teman, ada minyak, ada gula, ada beras, semua ya di situ. Kalian bakalan disuruh untuk angkat-angkat barang itu dan bayarannya kecil teman-teman ya. Dari situ kalian bakalan mengeluh, kalian bakalan merasa capek, itu sudah pasti ya. Dan di sini kalau di Singapura nggak ada pekerjaan yang disuruh angkat-angkat sampai berat-berat, itu nggak ada, pasti ringan-ringan aja kok ya. Karena selama ini saya berada di Singapura ya, saya alhamdulillah saya nggak pernah yang namanya munafik atau mengiming-imingi teman-teman bahwasanya di Singapura ini memang nggak ada pekerjaan yang berat. Seumpama kalian itu majikannya punya mobil, itu disuruh nyuci mobil itu nggak bakalan ya berat, cuman bawa air 1 ember ataupun mungkin ya airnya nanti sudah kotor diganti lagi. Itu di sampingnya itu ada tempat untuk ngisi air, misalkan nih yang mobilnya diparkir di sebuah parkiran di bawah blok kayak gitu pasti ya. Oke, so kita lanjut lagi. Buat teman-teman semuanya mungkin ya berpikiran, Mbak, kalau saya dapat majikan nanti yang rewel, yang pelit, majikan saya nanti terus nggak suka sama saya, bagaimana? Kalian jangan berpikiran yang negatif, oke? Di sini buat teman-teman semuanya ya, mungkin kalian yang baru pertama kali meluncur ke Singapura nih ya, bakalan berpikir yang aneh-aneh. Ayo Mbak, berpikiran yang positif ya. Kalian kalau berpikiran yang positif akan mengeluarkan energi yang positif. Tapi kalau di sini buat mbak-mbak semuanya yang berpikiran negatif, kalian bakalan ya nanti akan takut sama bayang-bayang. Jadi kalau sudah takut sama bayang-bayang, kalian nggak bakalan bisa maju. Karena apa teman-teman? Orang yang sukses itu butuh perjuangan. Sukses itu butuh proses. Sukses itu butuh waktu, semuanya nggak ada yang instan, semuanya nggak ada yang mudah, oke? So di sini saya buat teman-teman semuanya ya, misalkan nih Mbak, saya di Indonesia saat ini tuh bingung banget, dililit hutang. Saya itu banyak hutang dari sini, terus pinjam ke sini, dari sini pinjam ke sini, alias ya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, sampai kapan? Nah, buat teman-teman saya di sini semuanya ya, mungkin saat ini kalian sedang ada masalah hutang kayak gitu, tuh namanya hutang riba ya teman-teman. Sebenarnya kalau menurut agama kita itu nggak boleh yang namanya punya hutang riba. Karena apa? Dari hutang riba itu akan membuat rezeki kita semakin seret kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai yang namanya ngutang ya, ngutang terus ada bunganya, ngutang ada bunganya. Sampai kapan utang itu akan berakhir? Susah banget. Karena di sini yang saya alami sendiri ya, saya kan punya temen nih satu blok ceritanya. Ini adalah real 100% yang saya omongkan ya. Teman saya itu ngadu sama saya, ngeluh sama saya, Mbak, saya boleh nggak pinjam uang 30, buat apa? Saya harus bayar bunga. Dan bayar bunganya itu tiap bulan teman-teman. Bahkan diangsur setiap minggunya juga boleh. Tapi setelah lama ya akan menjadi banyak dan akhirnya mbaknya nggak bisa yang namanya bayar utang. Terus akhirnya mbaknya ini mendapatkan surat dari bank yang meminjamkan uang ini. Akhirnya mbaknya di blacklist teman-teman. Kalau kejadian seperti ini udah nggak bisa masuk lagi ke Singapura dan harus menunggu waktu yang cukup lama. Sayang banget. Misalkan nih buat teman-teman ya sudah di blacklist dari Singapura, ingin lagi masuk ke Singapura nggak bisa, harus menunggu jangka waktu yang lama. Dan buat teman-teman semuanya, misalkan kalian berpikiran nggak apa-apa di blacklist, saya mau kerja ke Hong Kong, saya mau kerja ke Taiwan, jangan berpikiran beranggapan itu hal yang mudah teman-teman ya. Karena apa? Di Hong Kong dan di Taiwan itu ada musim dingin. Saya sudah pernah ke sana dan saya gagal. Karena apa? Jujur di sini saya nggak bisa yang namanya bertahan di tempat yang dingin.
Padahal saya sudah pakai 3 jaket, 2 celana, tapi masih aja nggak bisa. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, akhirnya masuk lagi ke Singapura sampai saat ini. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya, kalian misalkan ada masalah apapun di rumah majikan ya, kalian harus ngomong jujur sama majikan. Misalkan nih ya, kalian kepepet banget dengan yang namanya uang dan gajian kalian itu belum sampai di hari hanya, belum bisa ngambil gaji, seumpama ya ditahan dulu, ngomong dulu sama keluarga, tapi mbak ini kebutuhan yang sangat mendesak, ini butuh banget karena keluarga saya sedang sakit atau apalah ya, kayak gitu, ngomong sejujurnya sama majikan ya, kalian berdoa semoga saja majikan kalian bisa mengerti, bisa memahami. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan nih yang mungkin saat ini sedang proses ada di PT, kenapa mbak saat ini penerbangan di Singapura kok dipending? Iya teman-teman, karena sekarang kan lagi ada masalah ya. Kalian sendiri juga tahu Pak Presiden Jokowi saat ini sedang ngomong ya, banyak banget di beranda TikTok ya, bahwasanya sekarang lagi ada masalah. Dan kita tunggu sampai kapan masalah itu akan selesai. Setelah selesai, kalian pasti bakalan bisa masuk lagi ke Singapura ya. Karena di sini banyak yang nge-DM saya, Mbak, saya itu sebenarnya pengen banget masuk ke Singapura dan saya sudah sign kontrak dengan majikan. Akan tetapi, kok kenapa dipending, Mbak? Ya sabar dulu ya, karena masalah yang namanya masalah negara itu lebih penting ya. Karena yang saya ketahui teman-teman ya, ada yang namanya WNI dari Indonesia itu dijual ya. Itu ibaratkan kita itu kerja tapi lewatnya lewat online kayak gitu, nggak masuk PT, jadi yang bisa dikatakan ilegal lah ya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, misalkan kalian cari PT, carilah PT yang resmi, oke? Jangan asal masuk, cari informasi dulu detail, cari informasi yang lengkap, apakah PT ini benar-benar resmi atau ilegal. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya, saya selalu mengingatkan, nanti misalkan kalian sudah terima gaji penuh ya, jangan lupa untuk buka rekening sendiri yang ada di City Plaza. Oke, persyaratannya cukup mudah teman-teman, nggak perlu pakai kartu KPIS, cukup bawa work permit, paspor, dan bawa uang $110. Oke, so nanti kalian bakalan dibikinkan buku rekening ATM. Oke, so tapi di sini misalkan mbak saya mau bikin M-Banking, itu bagaimana? Nah kalau mau bikin M-Banking itu nomornya pakai nomor Indonesia mbak, kalau nomor Singapura ini nggak bisa ya, jadi harus pakai nomor Indonesia. Kalian harus di saat cuti itu kalian ngurusnya di Indonesia, barulah di Singapura bisa dipakai. Tapi ATM BNI bisa dipakai di Indonesia juga ya, jadi nggak perlu gonta-ganti kartu ATM, selalu menggunakan ATM yang sama. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya, pokoknya tetap semangat ya, kalian harus berpikiran positif, jangan sampai kalian berpikiran nanti bagaimana, takut inilah takut itulah, majikan rewel lah, majikan nanti pelit lah, bagaimana lah. Dihilangkan semua perasaan-perasaan kalian yang akan menghantui kalian, nggak bakalan bisa maju kalau kalian yang berpikiran selalu negatif itu nggak bakalan maju. Oke, jadi sekarang buat teman-teman semuanya, pokoknya tetap semangat dan selalu berpikir positif. Tak lupa juga saya di sini selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya, semoga dipermudahkan segala urusannya, temukan dengan majikan yang baik, dan semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau mau tambah lagi. Amin. Oke, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.